Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, pertemuan kali ini saya akan membahas ataupun mempresentasikan PPT saya yang judulnya yaitu alat berat bulldozer. Yang nama saya sendiri yaitu Wahidin Habibi Siregar. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu sistem engine bulldozer, sistem pemindah daya bulldozer, sistem hidrolik bulldozer. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu sistem engine. Di dalam sistem engine bulldozer ini ada beberapa ataupun engine-nya ini memiliki komponen-komponen intinya, yaitu yang pertama silinder blok. Silinder blok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan tenaga dan juga untuk sebagai tempat terikatnya sebagai besar komponen-komponen mesin. Melihat dari hasil gaya tekanan, panas dan besar yang akan diterima oleh silinder blok, maka kemungkinan kita harus membuat blok silinder ini sangat kuat dan di perpaduan dari kerjanya sendiri yaitu sebagai alat berat yang memiliki tenaga yang harus hidupnya akan lama seperti itu. Yang kedua yaitu piston. Piston ini merupakan gerak naik turun untuk melakukan sirkus kerja mesin, serta piston ini juga harus mampu meneruskan tenaga hasil pembakaran ke crankshaft. Melihat hal tersebut ataupun cara kerja piston ini, pentingnya untuk melakukan siklus kerja dari mesin dan menghasilkan tenaga pembakaran. Dan yang ketiga yaitu ada crankshaft. Crankshaft ini sendiri memiliki peranan penting untuk mengubah gerak lurus menjadi gerak putar. Pada crankshaft ini digunakan adalah high ring di fogging integral balancing weight. Yang kira-kira fungsinya dari balancing weight ini adalah untuk menjalani keseimbangan berputar pada saat bekerja. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemindah daya. Pemindah daya ini ada beberapa sampai 11, yaitu yang pertama yaitu ada engine yang paling utama ataupun yang paling nomor 1. Yang kedua ada damper, 3 universal joint, keempat Torque converter, nomor 5 transmisi, nomor 6 string clutch, nomor 7 transfer, nomor 9 ada string brake, 9 file drive, 10 sprocket, dan 11 yaitu track show. Dan yang selanjutnya yaitu sistem hidrolik. Komponen-komponen sistem hidrolik ini rangkaiannya kira-kira seperti ini. Enzimnya yaitu yang pertama sekali ya. Enzim adalah putaran yang pertama yang harus didapatkan dari berbagai komponen-komponen yang harus dia bekerja seperti itu. Dan yang kedua ada pumpnya, pompa, hidrolik, tank hidrolik, kontrol valve, akuator dan sebagainya. Dan di sini ada pengertian yang beberapa kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini adalah salah satu mendorong dan mengeluarkan oli keluar secara terus-menerus. Di sini terjadi perubahan tenaga yaitu tenaga mekanik dari enzim atau primer mover dirubah menjadi tekanan aliran tenaga kinetik untuk cara kerja pompa hidrolik. Yang kedua akuator. Dengan adanya akuator menggunakan penggerak oli tenaga tekan atau pressure dan aliran flow, maka akan terjadi pergerakan di aktuator. Di sini terjadi perubahan dari tenaga tekanan pressure dan aliran flow menjadi tekanan mekanik untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu reservoir atau tangki hidrolik. Tangki hidrolik yang memiliki fungsi yaitu menampung atau menyimpan fluida oli
yang jika diperlukan untuk menaikkan beban, maka diperlukan fluida atau oli yang lebih banyak. Tangki hidrolik atau reservoir mempunyai saluran dengan udara luar yang bertujuan untuk mendorong oli dengan gravitasinya sendiri ke pompa dengan tekanan pressure atmosfer ke pompa. Juga selain sebagai wadah penampung dan penyimpanan oli, tangki juga berfungsi sebagai alat pendingin atau counter dari sistem hidrolik. Dan yang keempat yaitu valve katup kontrol. Nah, valve kontrol katup berfungsi untuk membagi, mengarahkan, dan mempertahankan oli di dalam aktuator itu sesuai dengan kebutuhan kerja di antara langkah pemompaan agar oli tidak kembali ke tangki hidrolik. Dan yang kelima yaitu connecting atau bisa disebut juga dengan pipa dan hose penghubung. Connecting pipa dan hose ini yaitu komponen yang berfungsi menghubungkan antara komponen yang ada di dalam sistem hidrolik. Dan sekian untuk video presentasi ini saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.